Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025, kita berada pada pekan biasa yang ke-21. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja. Sebelum kita melaksanakan aktivitas dan tugas kita masing-masing, mari kita bersama-sama duduk diam mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 51. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang Tuhan beri kepada kami, untuk nafas kehidupan yang Tuhan juga masih sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang baik, yang sehat dan keadaan yang baik. Bapa, kami hendak duduk diam mendengarkan sabdamu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran dan budi kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk berlaku seperti Santo Agustinus yang mendekatkan diri kepadamu dan menghendaki perjumpaan pribadi denganmu. Terpujilah namamu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Agustinus adalah bapa gereja purba yang terkenal. Ia lahir di Tagaste. Ibunya adalah Santa Monica, yang kemarin kita juga merayakan harinya. Monica adalah seorang wanita yang beriman, wanita Kristen yang beriman dari keluarga yang taat beragama. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, banyak sekali yang menjadi perjalanan Agustinus sejak kecil adalah berkat kasih dan kesetiaan ibunya Santa Monica yang tak henti-hentinya berdoa bagi dia.
Sebagai seorang uskup, Agustinus sangat menaruh perhatian besar pada umatnya, terutama yang miskin dan melarat. Untuk memahami bagaimana perjalanan Santo Agustinus, nanti anak-anak baca ya kisah perjalanan Santo Agustinus. Dalam perjalanan akhirnya, Santo Agustinus saat dia menjadi uskup, dia sangat memperhatikan orang-orang miskin. Dia mendirikan asrama dan rumah sakit pertama di Afrika Utara demi kepentingan umatnya itu. Santo Agustinus meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus tahun 430 tatkala bangsa Vandal mengepung Hippo. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidupnya, Santo Agustinus sampai pada suatu pencerahan untuknya, dan ia menyimpulkan bahwa hatiku selalu gelisah sebelum berjumpa dengan Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan sangatlah penting, dan itu harus kita lakukan, harus kita laksanakan dalam sepanjang kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan meminta kita berjaga-jaga, sebab hari Tuhan, kedatangan Tuhan atau saat Tuhan menjemput kita, tidak pernah kita mengetahui saat dan waktunya. Jangan sampai pada saat Tuhan datang kita didapati dalam keadaan yang tidak baik. Di dalam bacaan hari ini, Tuhan memberikan contoh bagaimana seorang hamba melaksanakan tugas dari tuannya. Walaupun pada saat yang lama, tidak tahu sampai kapan, kita sebagai seorang hamba diminta untuk berjaga-jaga, sehingga panggilan perutusan kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita didapati Tuhan dalam keadaan baik, sempurna, dan luhur sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan hanya di awal saja, tetapi sampai pada akhirnya, yaitu pada saat Tuhan datang kepada kita. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita semuanya melaksanakan tugas panggilan dan perutusan kita masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pertanyaannya adalah pada diri kita masing-masing, bagaimana kita merespon panggilan Tuhan tersebut, dan bagaimana kita dengar-dengaran dan peka akan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Sesungguhnya karena kita tidak pernah tahu berapa lama umur kita, berapa lama kehidupan kita di dunia ini, maka kita harus berjaga-jaga dan waspada pada saat mana Tuhan akan menjemput kita. Dan seperti apa yang kita teladani dari Santo Agustinus, maka hati kita, kehidupan kita akan selalu gelisah untuk melaksanakan hal yang baik di dalam hidup kita sebelum kita berjumpa dengan Tuhan sendiri. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai.
Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sampai berjumpa kembali dalam Doremi yang akan datang. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Semoga semua hal yang kita lakukan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita dapat meneladan Santo Agustinus di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak misioner yang dengan semangat doa, derma, kurban, kesaksian melaksanakan kasih bagi semua orang sampai Tuhan datang menjemput kita. Tuhan Yesus memberkati kita.